Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita akan bahas tema kajian Islam Pekanan, temanya manhaj ya, yaitu tentang nabi-nabi palsu. Afwan ya, suara saya terbatas, edisi terbatas ya, karena ada error sedikit ya. Qadarullah wa masya'a. Sudah seminggu. Semoga antum sehat semua. Amin ya. Yang sehat semoga mendapatkan keberkahan dan terus tambah sehatnya. Kemudian yang sakit semoga cepat disembuhkan dari sakitnya. Amin. Insyaallah saya suaranya tidak bisa maksimal. Semoga antum bisa mendengarkan dengan baik ya. Semoga insyaallah. Nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ya. Ternyata di sana ada orang-orang yang kepingin jadi nabi ya. Bahkan pada masa nabi ya, masih ada yang jadi nabi. Gimana? Dan ini juga sudah diprediksi oleh nabi kita sendiri. Dari sana manusia-manusia yang ingin diakui sebagai nabi. Tapi nabi selain Nabi Muhammad SAW adalah kebohongan, kepalsuan yang hendaknya kita harus intibah, waspada. Ya, nggak boleh manusia itu meyakini di sana ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik namanya Ahmad Musaddiq atau Ahmad siapa ya? Saya kasih. Atau Mirza Ghulam Ahmad ya. Karena ada Ahmad semua soalnya ya. Ya, kalau Ustadz Muhammad, nah bukan Nabi Muhammad ya, nggak masalah ya. Namanya saja, tapi dia tidak mengaku Nabi. Baik. Poin bahasan, saya tidak akan lama-lama karena memang edisi terbatas ya.
limited edition suaranya. Jadi kita poin-poin saja ya. Poin. Yang penting antum tahu warnanya yang mana yang harus antum. Antum tahu warnanya ya. Bismillah. Syukran ya tehnya. Bismillah. Baik, labas. Dalil Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Ya. Al-Ahzab 40 ada nanti kita akan bahasnya. Karena Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, nanti akan kita baca. Jelas. Dan dalil-dalil yang lain baik dari Quran yang lain ataupun dari hadis Nabi. Kemudian poin ketiga, sisi kekafiran pengaku kenabian. Munculnya nabi palsu, syubhat dan bantahan. Muqaddimah. Ijma para ulama bahwa Nabi Muhammad SAW, nabi yang kita cintai, yang kita harapkan syafaatnya, adalah merupakan nabi yang diutus untuk seluruh kalangan baik jin dan manusia sekaligus sebagai penutup seluruh para nabi dan rasul. Oleh sebab itu tidak ada nabi setelahnya. Ya, barang siapa ada yang mengaku sebagai utusan Allah, sebagai nabi, sebagai rasul, atau membenarkan pengakuannya, sungguh ikatan Islam itu lepas. Berarti Islamnya itu batal. Ya, batal, nggak bisa ya. Ya. Karenanya dalam azan disyiarkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudah jelas itu di syiar. Ya, dikumandangkan di mana? Di seluruh penjuru dunia. Ya. Baik. Yuk kita lihat dalilnya tegas dalam surat Al-Ahzab 40, maka Muhammad abahal min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Coba baca Mas Andri. Ya, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. jelas ya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin maksudnya penutup para nabi. Ya, jelas. Enggak boleh. Ya. Jadi melek terhadap ayat ini. Terhadap ayat yang jelas, tegas ini. Tidak boleh seorang mengakui adanya kenabian ba'da Rasul, ba'da Nabi Muhammad SAW. Ini juga diantara dalil yang lain. Ini diantara dalil yang lain. Yaitu surat Ali Imran 85. Wa man yabtaghi ghairal islama dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, Mas Wedo, Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Islam yang mengenalkan siapa? Yang bawa siapa? Islam. Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Imam Al-Auza'i mengatakan minallahi risalatu wa ala rasulil balagu wa alaina taslimu. Risalah agama Islam itu dari Allah. Ya, kemudian disampaikan oleh Nabi kita Muhammad. Kita sebagai umatnya adalah taslim, mengikuti patuh dengan Islam. Tidak boleh kita mengikuti ajaran selain agama Islam. Ketika seseorang mengakui ada Nabi selain Nabi Muhammad, berarti ya, Nabi yang lain juga membawa selain agama Islam. Ya. Oke. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Ini juga di antara dalilnya. Apa Mas Alam? Silakan. Aku ridhoi Islam itu jadi agama kedua. Ini di antara ayat
ya, yang melazimkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah satu-satunya yang harus kita yakini sebagai nabi, sebagai rasul yang membawa ajaran agama Islam yang sudah sempurna Islam dengan apa? Dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi telah menyampaikan semua dari awal sampai akhir tanpa tersisa sedikit pun, sedikit pun risalah, kecuali semuanya sudah disampaikan. Karenanya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah sempurna. Islam sudah sempurna. Islam sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina falan yuqbal. Enggak akan diterima orang mencari agama selain agama Islam. Sama. Ya, sama. Ya. Kalau agama itu sudah sempurna, tidak perlu mencari agama selain Islam. Kalau Islam sudah sempurna, tidak perlu mencari nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sempurna. Jangan mencari agama selain agama Islam. Jangan mencari nabi selain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sudah ada warnanya kan? Ya, warna favorit ya. Baik, jika Islam sempurna maka tidak butuh pada pembaharu lagi. Tidak perlu nabi lagi yang membawa agama. Jika Islam tidak memerlukan itu semua maka tidak perlu nabi. Yang ada hanya orang-orang yang mengingatkan kembali untuk menghidupkan kembali nabi, ajaran nabi, ya, ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak ditinggalkan. Baik. Adapun untuk mengubah-ubah seperti menghapus, menambah ajaran Nabi maka tidak ada, tidak boleh. Ya. Baik, di sini Allah mengatakan qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Perhatikan di sini. Ya, ini kata kuncinya ini, ayatnya. Wahai Muhammad, katakanlah Muhammad ayyuhan nas, wahai manusia, ya. Ini Rasulullah, sungguhnya saya adalah utusan Allah untuk kalian. Utusan Allah yaitu Rasulullah untuk kalian jami'an, semuanya. Ya, ini untuk semuanya, jin dan manusia. Ya, sampai di sini aja lah, udah cukup. Lahumul samawati wal ardh. Allah yang mempunyai langit, bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini aja. Ini ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Rasulullah itu diutus untuk semua kalangan ya manusia, seluruh manusia, bahkan kepada jin juga sama. Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Sebentar. Nabi diutus untuk seluruh manusia dan jin, isyarat bahwa ini adalah konsekuensi beliau sebagai Nabi yang terakhir. Karena Nabi sebelumnya hanya diutus kepada kaumnya saja. Ini di antara dalilnya ya. Lanjut. Tadi hadis, Quran. Sekarang hadis. Nabi SAW bersabda, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di. Jelas nih. Dahulu Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap nabi meninggal, maka ada gantinya. Nabi yang lain untuk menjadi pemimpin. Maka sungguh innahu la nabiyya ba'di. Dan sungguh tidak akan ada lagi nabi sepeninggalku. Innahu la nabiyya ba'di. Ini ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang tidak dimengerti di sini. Wa innahu la nabiyya ba'di. Muttafaqun alaih, sungguh tidak akan ada nabi lagi setelahku. Ini maklum kan? Berarti tidak ada nabi. Ya. Makanya bagaimana? Ya, dengan para pengikut Mirza Ghulam Ahmad ini ya. Ini Al-Quran sudah jelas. Hadisnya juga sudah jelas ya. Dalam hadis yang lain dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW kharaja ila
Tabuk wastakhlafa aliyan qala atukhallifani fis sibyan wan nisa qala la tardini an takuna minni bimisati Harun min Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Ini juga di sini. Rasulullah pernah berangkat menuju perang Tabuk ya. Menugaskan Ali ya. Ali sebagai komandannya ya. Kemudian Ali berkata, engkau menugaskan aku untuk menjaga anak dan wanita. Ya. Ini Ali mengatakan kepada Nabi. Lalu Nabi mengatakan kepada Ali, tidakkah engkau rela bahwa engkau di sisiku, engkau, siapa engkau di sini? Ali di sisiku. Kedudukannya seperti Harun di sisi Musa. Jadi kamu Harunnya, saya Musanya gitu. Kecuali tidak ada nabi setelahku. Ya, kecuali kalau Harun itu nabi, Musa itu nabi, ya. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Ini kedudukan siapa? Ali bin Abi Thalib sangat besar di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Bedanya Harun nabi, Ali bukan nabi. Ya, Ali bukan nabi. Baik. Ini hadis yang lainnya. Ada hadis yang lainnya ya. La taqumu sa'atu hatta yub'atsu dajjaluna kadzabun qariban min 30 kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah. Apa kata Nabi? Dan tidak akan ada terjadi hari kiamat hingga timbul atau muncul para dajjal pendusta yang jumlahnya hampir 30-an orang, semuanya itu mengaku sebagai Rasulullah. Jadi kalau ada orang mengaku nabi, ya berarti sesuai dengan kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tidak lantas membenarkannya. Kemudian dalam riwayat yang lain, fi ummati kadzabun wa dajjalun sab'atun wasyrun. Dalam riwayat yang lain, di tengah umatku ada pendusta pembohong jumlahnya 27. Ya, 4 dari mereka wanita. Jadi wanita juga ada yang mengaku nabi. Apa kata Nabi? Wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Saya penutup nabi. Dan tidak ada nabi sepeninggalku. Ini dari hadis jelas. Ya. Dari Al-Quran tadi sudah dibacakan. Jadi tidak ada klaim lagi ya. Tidak ada klaim lagi. Kalaupun ada, waqi ya. Waqi itu fenomena akhir zaman. Tanda-tanda akhir. Tanda-tanda hari kiamat gitu. Sebagaimana Nabi sampaikan tadi. Dalam riwayat membuat. Baik. Nah ini. Masih bisa diikuti yang online? Kalau sudah masih bisa Ustaz. Barakallahu fiik. Siap Ustaz, siap Barakallahu Ustaz. fiik. Siap. Masya Allah. Suara anak habis. Mohon maaf ya. Merupakan salah satu di antara kezaliman dan kedustaan yang paling besar ketika ada orang ngaku-ngaku nabi ya. Ya. Tidak mudah orang itu tidak mudah orang itu menjadi nabi. Setelah jadi nabi tidak mudah untuk meyakinkan jadi nabi. Ternyata ada nabi palsu. Lebih sulit lagi bagi nabi palsu untuk meyakinkan orang-orang yang sudah keyakinannya sudah benar nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita sampai mati tidak ada keyakinan seperti ini. Ini adalah kedustaan, kezaliman. Allah mengatakan wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati innahu la yuflihudz zalimin.
Dan siapakah yang paling zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah? Dusta atas nama Allah. Atau mendustakan ayat-ayat Allah. Sungguh, dia adalah beruntung orang-orang yang berbuat zalim. Ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan tidak ada yang lebih zalim lagi dari orang yang mengatakan atau membuat kebohongan tentang Allah. Bohong atas nama Allah. Lalu dia mengklaim bahwa Allah telah mengutusnya. Padahal dia tidak diutus oleh Allah. Ya kan? Dia mengaku-ngaku bahwa dia adalah utusan Allah, mendapatkan wahyu dari Allah. Jadi zalim. Dan tidak ada yang lebih zalim dari orang yang mengingkari tanda-tanda, dalil-dalil bukti, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kenapa pengaku kenabian itu dikafirkan? Karena orang yang mengaku nabi adalah azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban. Orang yang paling zalim karena dia mengatasnamakan kedustaan, ya, mengatasnamakan Allah, ya, untuk apa namanya, melegalkan kedustaannya. Memang waman adzlam mimman iftara 'alallahi kadziban wa kadzdzaba bi ayatin innahu la yuflihudz zalim. Dan orang yang paling zalim adalah orang yang mengaku-ngaku utusan Allah padahal tidak diutus. Mengaku-ngaku utusan Allah padahal tidak diutus. Ya. Baik. Mengapa pengaku kenabian dikafirkan? Yang kedua, mendustakan ketegasan Quran yang berbicara tentang Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Ya. Ini tadi diulangi lagi ya ayatnya, Al-Ahzab 40. Mana tadi? Intinya di mana? Wa khataman nabiyyin. Soreh kan? Tegas kan? Tegas. Kalau dia mengakui ada nabi selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kesolehan ini dia dustakan, dia mendustakan. Dia campakkan ayat ini. Kemudian mengapa pengaku nabi dikafirkan? Mendustakan kabar mutawatir mengenai Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir datang dari riwayat atau hadis yang mutawatir. Mutawatir ya. Mutawatir itu banyak ya. Banyak hadisnya. La nabi ya ba'di. Innahu la nabi ya ba'di. Dan banyak hadis-hadis yang lainnya. Lanjut. Mengapa pengaku kenabian dikafirkan membatalkan hakikat kesempurnaan agama Islam? Islam itu sudah sempurna, ya. Kalau dia ya tidak yakin kalau nabi itu adalah nabi terakhir, berarti Islam belum sempurna. Padahal Allah sudah tegaskan, ya, Islam adalah agama sempurna. Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum. Kalau dia meyakini ada nabi selain Nabi Muhammad, berarti dia meyakini Islam belum sempurna, sehingga perlu adanya nabi lagi. Baik. Baik. Ini pembahasan lain. Fenomena itu apa sih? Munculnya nabi-nabi palsu. Ternyata ada nabi palsu itu sebagaimana kabar dari nabi yang asli. Nabi yang asli siapa? Nabi Muhammad, bahwa akan muncul nabi di antaranya Al-Aswad Al-Ansi. Nah, itu. Antum hafalin ya. Al-Aswad Al-Ansi ini orang Yaman. Orang Yaman. Ya. Nama aslinya Abahalah bin Ka'ab. Abahalah. Jadi ada dua nama, bahkan dalam mimpi Nabi Muhammad SAW.
Di sana ada 2 nabi. Ya, dinampakkan dalam mimpi Nabi. 2 nabi palsu. Yang pertama Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman, yang kedua Musailimah Al-Kadzab dari Yamamah, dari Yamamah, ya, dari Hijaz, ya, 2. Ini yang muncul pada saat Nabi masih hidup. Ya, namanya Al-Aswad Al-Ansi. Dibunuh oleh Fairuz Ad-Dailami, seorang sahabat, ya. Telah menang Fairuz ketika Fairuz sudah membunuh nabi palsu yang namanya Al-Aswad Al-Ansi. Nabi mengatakan telah menang Fairuz. Di sana ada nabi palsu Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab. Saya sempat bertemu dengan Nabi ya di tahun 9 Hijriah. Ya, lalu dia mengaku sebagai nabi pada tahun 10 Hijriah. Ya, ketika Nabi sudah meninggal, maka Musailimah diperangi oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, mengirim pasukan Khalid bin Walid. Jadi Musailimah dan Al-Aswad ini dua-duanya ini punya pengikut, punya pasukan besar, ya. Terutama Musailimah ini punya pasukan besar, punya pengikut, ya, punya pengikut. Bahkan ketemu Nabi, ya, minta bagian juga, ya, kita sama-sama Nabi katanya. Ya, tapi tidak diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi meninggal kemudian diperangi oleh sahabat Abu Bakar, terbunuh oleh sahabat Wahsy. Sahabat Wahsy adalah orang yang pernah membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib ketika perang Uhud, ya. Jadi Wahsy ini seorang budak pernah membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, lalu dia masuk Islam. Ya. Kemudian dia berhasil dengan tombaknya yang untuk membunuh Hamzah, dia berhasil membunuh Musailimah Al-Kadzab dalam peperangan Al-Yamamah. Gitu. Kemudian ada Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Ini juga, ya, seorang yang mengaku dirinya Nabi. Mengaku dirinya Nabi. Tapi intinya dia tobat, ya, pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, masuk Islam, kemudian dia membaiat Umar. Dan dia bertaubat. Itu Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Jadi ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama siapa tadi? Al-Aswad Al-Ansi, Musailimah, dan Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Nah, ini nama-nama yang ada pada zaman Nabi dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di zaman sahabat setelah wafatnya Nabi ada Laqit bin Malik, ada Mukhtar, ada Sajah, ya, banyak, ya. Sajah. Ya, wanita ini yang pernah dinikahi oleh Musailimah Al-Kadzab. Jadi Sajah ini sama-sama mengaku Nabi, mau menggempur, mau menyerang Musailimah. Jadi datang 2 pasukan. Pasukannya Khalid bin Walid dan pasukannya Sajah. Musailimah, waduh, repot kalau dua-duanya diserang. Sajahnya ditemuin, ya. Ketemuan, akhirnya Sajah terpesona, ya. Akhirnya menikah dengan Sajah. Jadi Sajah menjadi pengikut tapi akhirnya mati juga si Musailimah oleh pasukannya siapa namanya?
Khalid bin Walid. Banyak yang meninggal di situ dalam peperangan Yamamah di situ. Jadi penghafal Quran dalam peperangan Yamamah itu banyak meninggal. Penghafal para sahabat. Banyak sekali yang meninggal. Kemudian saja akhirnya taubat. Saja ini taubat dan masuk Islam. Baik. Setelah zaman para sahabat hingga saat ini pun ada yang mengaku nabi seperti Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, disebut dengan apa namanya? Ahmadiyah ya, kelompok Ahmadiyah. Ya. Bahkan di Jakarta juga ada. Di Jakarta ada. Waktu itu saya masih kuliah ya. Ya nggak sholat, nggak apa ya. Ternyata pengikut Ahmadiyah. Pengikut Ahmadiyah. Ternyata di Jakarta ya. Di Jakarta. Tempat saya juga ada. Ya. Tempat saya juga. Ada juga Ahmadiyah ya. Masallah. Banyak kan? Ya. Di Ciledug ada. Syubhat dan bantahannya. Apa syubhatnya ini? Di antara syubhatnya, wahyu itu tidak terputus dengan terputusnya wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini juga sebagaimana ini muncul, ya, bagaimana ibu Nabi Musa, Maryam binti Imran, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, bisa jadi ada orang yang mendapatkan wahyu. Maka ini kesesatan yang tidak sahihnya, tidak benar ya. Mungkin ilham yang dimaksud bukan wahyu. Kalau ilham mungkin ya, ilham orang mendapatkan ilham, dapatkan firasat mungkin. Tapi kalau wahyu tidak mungkin untuk diberikan lagi kecuali kepada Nabi. Ada syubhat kedua, Nabi Isa akan muncul di akhir zaman, membatalkan Nabi Muhammad SAW. Ini juga tidak sahih. Nabi Isa nanti muncul bukan membawa syariat yang baru, akan tetapi membenarkan syariatnya Nabi Muhammad SAW, bahkan mengikuti ya syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bermakmum dengan Imam Mahdi, bermakmum dengan Imam Mahdi. Demikian apa yang bisa disampaikan kajian pada hari ini ya tentang nabi-nabi palsu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk kepada kita semuanya, dilindungi dari kesesatan-kesesatan yang ada, baik kita dan keluarga kita, dan orang-orang yang masih berada dalam kesesatan kembali kepada hidayah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Silahkan untuk bisa dikerjakan post-testnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bisa mundur ke slide sebelumnya nggak, Ustaz? Ke slide sebelumnya, Ustaz. Ya. Apa? Tolong, minta tolong. Apa ini kopi? Syukran, Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik. Ini boleh, Ustaz? Ya. Pada keterangan hadis kan muncul 30. 30 iya. Hadis tadi sudah dibaca. Itu 30 itu emang yang hebat-hebat. Mengikutinya Ya, gitu. bukan pembatasan. Yang hebat-hebat. Ya. Yang punya penguasa, punya pengaruh, punya jamaah. Ya. Enggak itu. Tidak termasuk. Ece-ece. Yang 30 itu yang paling hebat. Kalau yang ece-ece enggak. Itu enggak terhitung. Kalau sampai sekarang berapa? Aku mau daftar. Kali dari set gitu, Ustaz. Enggak tahu.
Nah, wallahu a'lam. Udah berapa? Seperti Al-Aswad, Al-Ansi, Musailimah, ini orang-orang yang punya pengaruh besar. Banyak yang percaya. Kadang dia tuh nggak percaya, tapi karena dia tuh punya kekuasaan, ya, punya pasukan, coba perhatikan. Udah kaya, udah punya pasukan, udah kaya. Ya punya kekuasaan gimana? Iya. Iya. Pengaruhnya kuat. Bahkan untuk dikalahkan sekelas Khalid bin Walid aja sulit itu. Untuk mengalahkan apa? Musailimah. Punya benteng-benteng besar. Allah a'lam bishawab. Lihat kondisinya. Saya tidak bisa dingin.